Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Al-Sari sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana pandangan KUA atau hukum Islam mengenai pasangan yang memutuskan untuk tidak punya anak? Ya kan, pernikahan itu kan sunatullah, kata Rasulullah, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnah. Barang siapa tidak mau mengikuti sunnahku, maka bukan termasuk umatku. Jadi pernikahan itu ajaran agama kita. Islam tidak ingin seorang itu menghujam, menyendiri, gak mau punya pasangan. Sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, ya maksar sabar, wahai para pemuda, ini ada pemuda termasuk pemudi, manis tato amin kumul ta'ah, apabila kalian sudah sanggup, sudah mampu untuk menikah, segeralah. Fa'innahu aghaddu lil basar, sesungguhnya menikah itu akan meredupkan pandangan mata. Ya, Mas, matanya yang mulai yang blok sampai yang sipit itu nggak peduli, Mas. Kalau lihat perempuan cantik, Mas, ya namanya juga laki-laki. Makanya perlu diredupkan dengan apa? Dengan menikah. Ya. Fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Dan dengan menikah, ya, kemaluan adik-adik semua akan tersalurkan. Dengan siapa? Dengan pasangannya, bukan dengan orang lain. Tadi hidup bebas tanpa ada perkawinan, toh juga sama, itu kebutuhan biologi saya terpenuhi, tetapi tidak mengikuti aturan agama. Jadi ini dasarnya dulu, dasar orang menikah. Jadi nikah itu bukan karena gaya-gayaan, punya anak juga bukan karena gaya-gayaan, tapi ini adalah perintah siapa? Perintah agama Islam. Nah, sumbernya dari mana? Ya, kita sama-sama tahu bahwa kitab suci agama Islam adalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu sifatnya ijmali, sifatnya universal, maka dijelaskan dengan hadis Nabi inilah yang menjelaskan tentang hal umum yang ada di Al-Qur'an, tentang nikah, ya, dijelaskan di hadis, ya, punya keturunan diperintahkan dengan hadis, ya. Kalaupun mungkin, ya, ada di antara pasangan, kalau suami calon istri yang menunda punya anak, bukan berarti dia tidak punya keinginan punya anak. Peraturan undang-undang perkawinan tentang poligami, salah satunya alasan seorang suami boleh menikah lagi, salah satu alasannya adalah istrinya tidak bisa memberikan keturunan. Jadi di Indonesia itu hal yang tabu tentang orang itu nggak mau punya anak.
Ya itu kan pengaruh-pengaruh barat, pengaruh-pengaruh budaya Eropa, budaya barat, ya, yang sering menganggap bahwa anak itu adalah anak adalah beban daripada orang yang menikah. Ya, jadi bertentangan dengan hukum Islam. Jelas itu, ya, jelas. Bahwa tujuan menikah adalah untuk mendapatkan keturunan, bukan menikah dengan orang mandul. Atau kan sekarang istilahnya Pak, kan bisa ngadopsi anak. Kalau ngadopsi anak kan terputus nasabnya, ya, terputus nasabnya. Jadi salah satu prinsip dasar hukum Islam, ya, diantaranya ada menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga agama, ya, ada juga menjaga nasab. Menjaga nasab itu dengan apa? Dengan menikah akan menghasilkan keturunan. Oke, ya, jadi jelas ya bahwa hukum Islam, ya, bertentangan dengan paham apa tadi? Free. Ya. Oke ya, tolong sosialisasikan ya. Nikah itu bukan gaya-gayaan. Nikah bukan wah-wahan, nikah bukan pameran. Ya, tapi nikah adalah menjalankan perintah agama. Ada pasangan suami istri yang mau nikah, yang kemudian dia menyampaikan ingin tidak punya anak, kewajiban kita memberikan bimbingan edukasi tentang tujuan daripada pernikahan. Bukan kita justru menjas melarang. Bisa jadi saat itu belum tergerak hatinya. Begitu sudah mendengar bahwa tidak punya anak itu dilarang oleh agama, ya, ketika kita melanggar perintah agama kita berdosa, ya akhirnya akan berpikir. Bahkan kita dalam bimbingan perkawinan itu, ya, justru malah menyampaikan salah satu, ya, itu tujuan perkawinan, ya, memperbanyak umat Nabi Muhammad dan hadis kata Rasulullah, nikah sunnati faman raghiba an sunnati falahu minni. Nikah adalah sunnahku, ya, amalanku, amal kata Nabi. Barang siapa tidak mau mengikuti amalanku, maka tidak tergolong umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad perintahkan, wahai para pemuda, untuk menikah, ya, dan menikah itu akan meredupkan pandangan dan syahwatnya, yaitu salah satu bahwa mereka diperkenankan untuk, ya, berkembang biak dengan jalan yang hak. Ada pertanyaan lagi, bagaimana KUA menyikapi pasangan yang memilih child free karena alasan ekonomi atau kesehatan? Tadi saya sampaikan, ya, tidak punya anak itu bukan berarti, ya, sebuah pilihan. Tetapi kalau sebagai lifestyle, gaya hidup, ya, itu yang tidak dibolehkan. Sebagaimana orang aborsi, ya, aborsi dalam agama itu tidak semata-mata bahwa aborsi itu dilarang, tapi ada aborsi yang dibolehkan karena untuk menjaga keselamatan, ya, nyawa. Jadi kalau karena alasan ekonomi itu tidak diperkenankan, ya. Paham ya?
Kalau alasan ekonomi ya, tidak punya anak itu adalah salah besar. Justru dengan kita diberikan anak, diberikan keturunan, itulah rezeki Allah sesungguhnya diberikan kepada orang. Mania dan kelainan sel darah itu juga kadang salah satu alasan juga untuk orang menunda punya keturunan. Ya, cinta sama cinta, alasan cinta. Ya, cinta. Saya nggak punya keturunan cinta. Ya, karena alasan pasangan menghidap sama-sama saya tahu sama anak apa ya, kelainan sel darah autoimun ya, itulah gitu maka pasti akan ada itu ya, ada hal-hal tertentu ya, karena keadaan darurat menjaga hidup nafas ya, seseorang boleh tidak menghidup itu ya, tetapi ya sebagai manusia berusaha gimana cara saya punya keturunan dia sembuh gitu ya. Maka penggunaan kontrasepsi jangka panjang untuk tujuan JLP diperbolehkan dalam Islam ya. Nah, kalau misalkan nggak pakai kontrasepsi kebetulan orang nikah punya anak 5, punya anak 6, punya anak 10, belum penuh kan. Tapi dengan adanya alat kontrasepsi akan mengatur ya, mengatur jarak kelahiran. Bahkan kalau misalkan dalam punya anak kontrasepsi bisa kemudian anak bisa tujuh dengan anggota sedikit dari ya, mungkin program yang pemerintah yang dulu 2 anak yaitu dengan patri itu orang tua kalian kan 2 anak tadi cukup lah ya kan, udah tua udah tua juga banyak nggak ada di rumah, banyak pasangan udah tua nggak dia ngurusin yang ngurusin kawan nanti ya, rata-rata besar udah tua. Coba kalau anak saya udah ada yang kerja, ada yang masuk rumah ya, itu jadi misalnya ya, tapi itu adalah kegiatan ya, tapi punya anak itu tentunya semua hak prerogatif ya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan. Pernah dengar ada orang pakai alat kontrasepsi kebobolan? Pernah dengar? Itu memang manusia bisa berencana. Kalau Allah berkehendak, ya kan? Kebobolan. Jadi semua anak itu adalah prioritas Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Itu adalah bagian rezeki ya Allah kepada makhluknya yang menjalani perjalanan. Apa dampak sosial yang buruk jika semakin banyaknya pasangan memilih hijab? Karena ini saya selaku penghulu ya, selaku penjaga undang-undang perkawinan. Jangankan retail, LGBT aja. LGBT itu menjadi tantangan besar kita. Ya, berapa banyak orang yang sudah terpapar ya, bukan sama jenis. Ya, gimana mempunyai ya, laki sama laki, lesbi perempuan sama perempuan ya. Kalau mencari kenikmatan ya nikmat, tapi tujuan menikah itu tidak ya.
Gak usah jauh-jauh lah, gak usah paham bercanda. Coba ini adik-adik tolong ya, kalau ada temennya yang misalkan LGBT, kalau LGBT ya, tolonglah itu keluar daripada ajaran agama manapun ya. Kaum Lut, kaumnya Nabi Lut tenggelamkan tak istri Nabi Lut. Tuh, yang Nabi aja nggak bisa ngatur istrinya ya. Itu kehendak Tuhan juga, kehendak Allah ditenggelamkan karena berlaku apa? Berlaku Sodom, ya, sodomi kaum Sodom, ya. Apa namanya itu hubungan melalui dubur laki-laki dengan laki-laki. Oke ya, jadi jangankan Rijal, ya, kalian juga menjaga, jaga hukum agama kalian semua. Ini semua agama, Mas. Ya Mas, ini Islam semua apa ada yang Muslim? Islam semua Pak, alhamdulillah Pak. Semua, ya. Berarti kalian bertanggung jawab nih. Kalian udah diterkau Pak. ini langkah kalian ini ditakdirkan oleh Allah sini untuk menjaga undang-undang perkawinan. Ya, menjaga undang-undang perkawinan. Apa undang-undang perkawinan? Yang menikah dengan tujuan menikah harus punya huruf. Undang-undang perkawinan juga jauh daripada hukum Islam. Karena yang merancang undang-undang perkawinan itu tokoh-tokoh kita, kiai-kiai kita. Makanya di situ bahwa pernikahan, ya tadi apa namanya tujuan pernikahan yang masih buka ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang baik berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nikah itu berdasarkan perintah agama, perintah Allah, bukan gaya-gayaan. Ya, saya rasa karena ada rekamannya, gak usah tanya jawab. Ya, saya gak pernah jawab. Ya itulah kira-kira gambaran kita tentang paham Rijal. Ya, dasarnya apa? Dasarnya hukum Al-Quran, hadis Nabi, undang-undang. Saja yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih kehadiran ini ya. Mau hadir, mau jadi duta-duta KUA, duta-duta penjaga undang-undang perkawinan, penjaga Al-Quran dan Sunnah. Yang belum sanggup untuk menikah, jangan nikah dulu. Paham? Karena tadi nikah hukumnya macam-macam. Hukumnya sunnah, hukum asalnya bisa mubah boleh, ya, bisa wajib boleh. Wajib itu udah punya pekerjaan, ya, kuliahnya udah selesai, ya. Kalau dari fisik mau udah usia itu wajib. Tapi kalau belum wajib, kita dulu lah, dari pacaran dulu, ya. Pacaran boleh Pak? Boleh, tapi belum tentu jadi. Ya, survei yang kami lakukan, ya, saya pengurus udah 20 tahun. Saya tanya ini pengantin, udah berapa lama kenalnya? Udah berapa lama kenalnya? 2 tahun. Berapa lama kenal? 3 tahun Pak? Udah berapa? 6 tahun. 6 tahun cuma dikit. 6 tahunnya kenal dari semester 1. Ya, dari 1 ada aja. Ya, teman-teman saya ada juga yang dari semester 1 selesai pasangan, tapi jarang. Ya, yang penting ya persiapkan. Jangan menikah secara fisik tak bisa, ya, secara hukum tidak sah karena menjadikan pernikahan itu madorat, ya. Madorat itu yang ya tadi kayak misalnya nikah kecil banget, mau nikah tapi tidak punya anak, ya kan? Biar nggak pusing. Padahal itu rezeki dari Allah. Ya, kurang lebih yang maaf ya. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.